Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang terus menggunung, tumpukan bahkan mencapai tinggi 50 meter. Mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI mendirikan fasilitas landfill mining di tahun 2020. Lalu seperti apa kondisi terkini dari TPS Bantar Gebang? Berikut laporan Reynard Christian dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibaradi dari TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut tumpukan sampah di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi terus mengalami kenaikan. Bahkan tingginya bisa mencapai 50 meter. Benar saja di mana tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi ini memang menjadi salah satu tempat pembuangan akhir yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuang sampah dari daerah Jakarta menuju Bantar Gebang, Bekasi. Di mana per 2019 data terkini dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebut bahwa kurang lebih 7.700 ton sampah perharinya dikirim dari daerah Jakarta menuju daerah Bantar Gebang, Bekasi. Dan untuk itu strategi pengolahan sampah harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tumpukan sampah ini tidak mengalami overload ataupun secara kapasitas Bantar Gebang tidak mengalami kepenuhan ataupun juga over capacity penampungan sampah. Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti memulai pilot project dengan memulai landfill mining, di mana nantinya sampah-sampah ini akan dipilah-pilah untuk nantinya disortir menjadi bahan bakar dan diubah menjadi RFD ataupun derived fuel yang nantinya akan digunakan untuk melakukan ataupun menjadi bahan bakar alternatif untuk pabrik-pabrik semen khususnya, di mana per 2020 sudah sebanyak sekitar 17.000 ton sampah diubah untuk menjadi bahan bakar alternatif ini. Selain landfill mining juga dilakukan perencanaan untuk membangun FPSA ataupun fasilitas pembuangan sampah antara di Tebet, di mana nantinya akan ada FPSA yang direncanakan dibangun di Tebet juga sebagai salah satu agar sampah-sampah ini diurai ataupun dikelola terlebih dahulu agar tidak memenuhi Bantar Gebang, Bekasi. Diharapkan strategi pengolahan sampah ini menjadi strategi yang efektif dan efisien mengingat jumlah sampah yang terus meningkat yang dikirim dari Jakarta menuju tempat pembuangan sampah terpadu di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ini. Reynard Christian, Berki Marindo, David Sibarani, Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem pengelolaan sampah landfill mining dan teknologi refuse dry fuel atau RDF untuk mengurangi timbunan sampah di Bantar Gebang. Ya, saat ini mesin RDF di Bantar Gebang dapat mengelola sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari. Kapasitas tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi sudah mencapai batas maksimal. Tumpukan sampah kini telah mencapai ketinggian 50 meter. Untuk mengurangi timbunan sampah di Bantar Gebang, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem pengelolaan sampah landfill mining dan teknologi reuse derived fuel atau RDF. Teknologi seperti reuse derived fuel mampu memproses pengelolaan sampah dengan kapasitas besar. RDF merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizer atau pemilahan sampah menjadi bentuk dan ukuran yang seragam, yang hasilnya dapat digunakan sebagai sumber energi terbarukan pengganti batu bara. Di samping itu kami juga sedang uji coba menggunakan teknologi RDF. Kami sudah mulai melakukan pengelolaan terhadap sampah-sampah lama kami yang sudah menggunung ini, di mana memang kami treatment, kami proses untuk kemudian menjadi RDF. RDF adalah refuse derived fuel atau bisa dibilang bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Dan selama ini kami sudah melakukan observasi, sudah melakukan kerjasama dengan PT SBI yang dulunya pabrik semen Holcim, dan kami juga sedang melakukan penjajakan dengan Indosemen. Jadi dua pabrik semen tersebut insya Allah sudah dapat menerima RDF dari TPST Bantar Gebang. Kedepannya memang kami harapkan Bantar Gebang ini juga rencananya di tahun ini kami akan membangun dua buah fasilitas besar di Bantar Gebang, yaitu mengolah sampah lama dengan kapasitas 1.000 ton sampah lama kami olah, dan satu lagi fasilitas yang dapat mengolah sampah baru.
Saat ini, hasil RDF di Bantar Gebang telah digunakan sebagai bahan bakar pabrik semen oleh PT Indosemen dan PT Solusi Bangun Indonesia. Kedepannya, Pemprov DKI Jakarta akan menambahkan kapasitas mesin teknologi RDF dari ratusan ton sampah menjadi ribuan ton sampah per hari. Cinta Zenidia, Yusuf Fajar, Berita 1, Bekasi, Jawa Barat.